Aku janda berusia 47 tahun. Di rumah megah ini, hanya Iwan, pembantuku, yang bisa mengusir kesunyian. Sentuhan rahasia kami membakar segalanya. Tapi kecaman sosial bukanlah jurang pemisah. Inilah kisahku. Aku duduk di kursi beranda dengan secangkir teh yang sudah dingin menatap keluar. Hujan sore ini sungguh keterlaluan. Memukul atap kanopi dengan suara berisik yang justru memperjelas kesunyian di dalam rumah. Sudah hampir setahun sejak Bima pergi, dan aku, Ida, yang kini berusia 47 tahun, masih terasa seperti sepotong kaca yang terlalu rapuh untuk disentuh. Dinding-dinding rumah ini, yang dulu terasa megah dan hangat karena tawa kami, kini menjelma menjadi museum yang dingin, penuh dengan kenangan yang tak bisa aku tinggalkan. Kerinduan. Ah, kata itu terlalu sederhana. Yang kurasakan adalah sebuah lubang hitam di dada. Sebuah kebutuhan mendesak untuk merasakan hidup lagi. Bukan hidup yang ramai oleh pesta dan pertemuan sosial. Aku sudah bosan dengan itu semua. Tapi, hidup yang hangat. Yang punya denyut nadi. Sejak Bima tiada, semua perhatian yang kuterima terasa palsu. Hanya belas kasihan. Mataku terpaku pada bayangan di balik tirai kaca. Iwan. Ia sedang membersihkan karpet di ruang tengah. Gerakannya teratur, tenang, dan tanpa suara. Pemuda itu usianya mungkin 28 atau 29 tahun. Sulit kutebak. Namun, energinya yang muda terasa kontras dengan ketenangan rumah ini. Ia sudah bekerja di sini hampir 3 tahun, sejak Bima masih ada. Selama ini dia hanya Iwan, pembantu rumah tangga. Seseorang yang hanya kulihat sebagai bayangan yang bertugas menjaga kerapian kekosongan ini. Namun, malam ini berbeda. Mungkin karena hujan. Atau mungkin karena kelelahanku sendiri. Aku melihatnya bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seorang pria. Ia mengenakan kaos abu-abu tua yang sedikit lusuh dan celana jahat. Ia memakai jeans yang sudah memudar. Rambutnya basah sedikit karena ia baru saja menutup jendela di bagian belakang. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kemoceng, lekuk punggung dan bahunya yang kokoh terlihat jelas. Ada aura kesederhanaan ya, tapi juga kejujuran dan kekuatan fisik yang membuatku tanpa sadar menahan napas. Bu Ida, kenapa tehnya belum diminum? Suaranya rendah dan lembut memecah lamunan. Ia tidak pernah memanggilku nyonya. Selalu Bu Ida. Dan entah mengapa panggilan itu terasa lebih akrab, lebih manusiawi. Sudah dingin, jawabku. Suaraku terdengar sedikit serak. Aku tidak menyadari betapa lama aku menatapnya. Ia meletakkan kemocengnya dan menghampiriku. Mau saya buatkan yang baru, Bu? Saya tambahkan sedikit jahe. Di luar dingin sekali. Tidak usah repot, kataku. Tetapi kemudian aku mengubah pikiran. Baiklah, tolong. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan secangkir teh jahe yang mengepul. Aroma hangatnya langsung menyergap indera penciumanku. Terima kasih, kataku, mencoba terdengar formal. Tetapi tanganku gemetar saat menerima cangkir dari tangannya. Jari-jari kami bersentuhan, hanya sekejap. Tetapi sengatan listrik kecil itu terasa nyata, membakar kulit dingin yang sudah lama tak tersentuh. Mata Iwan melebar sedikit, mungkin karena terkejut. Atau mungkin, aku berharap, karena ia merasakan hal yang sama. Namun, ia dengan cepat menarik tangannya, dan kembali ke sikap profesionalnya. Sama-sama Bu, saya kembali membersihkan dapur, katanya sambil menunduk sopan. Aku menatap cangkir teh jahe yang hangat itu, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berpacu kencang. Itu bukan teh jahe yang membuatku panas. Itu adalah sentuhan Iwan dan kesadaran yang baru datang seperti guntur. Di tengah kesunyian ini, aku merindukan cinta. Dan entah sejak kapan, mata hatiku mulai melihat cinta itu pada sosok sederhana, yang selama ini hanya mengurus rumahku. Malam itu, hujan terus turun. Tetapi aku tidur dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, bukan kosong.
melainkan sedikit berapi-api. Keesokan harinya, rumah terasa lebih terang. Meskipun mendung masih menggantung, aku berusaha keras kembali ke rutinitas. Kembali melihat Iwan sebagai Iwan si pembantu. Aku mengenakan pakaian yang lebih formal. Berbicara lebih singkat dan tegas. Seperti aku sedang membangun kembali tembok yang sudah mulai retak. Namun, Iwan tidak memudahkannya. Dia tidak berubah. Ia tetap sopan, tulus. Tetapi, ada kelelahan baru yang kulihat di matanya. Aku tahu ia sedang berjuang. Ia sering menerima telepon di sudut taman. Suaranya pelan dan penuh harap. Selalu diakhiri dengan desahan kekecewaan. Ada kabar apa soal pekerjaan Iwan? Tanyaku saat ia sedang menyiram tanaman di teras belakang. Aku tidak berniat bertanya, tetapi suaraku keluar begitu saja. Ia berhenti, menatapku dengan mata lelahnya. Belum ada yang pasti, Bu. Yang kemarin di pabrik garmen? Katanya saya kurang pengalaman. Yang di kantor logistik. Mereka memilih yang usianya lebih muda dan sudah lulus kuliah. Ada nada kepedihan yang menusuk. Iwan adalah lulusan sekolah kejuruan. Pekerja keras, tetapi ia selalu terbentur oleh ijazah. Aku merasa geram, bukan pada Iwan, melainkan pada dunia yang tidak adil. Padahal kamu sangat cekatan, Iwan. Komentarku. Nada suaraku lebih lembut daripada yang kuinginkan. Terima kasih, Bu. Saya akan terus mencoba. Tetapi bahunya terkulai. Melihatnya begitu rentan membuat hatiku yang beku mencair. Aku adalah seorang wanita yang terbiasa memecahkan masalah dengan uang atau koneksi. Tetapi aku tidak bisa menawarkan itu padanya. Setidaknya, tidak secara langsung. Itu akan merusak harga dirinya. Merusak batasan yang tersisa. Siang hari itu, aku sedang menyiapkan diri untuk menghadiri undangan jamuan teh. Aku duduk di depan cermin rias. Tetapi tanganku kesulitan menjangkau rambut bagian belakang. Rambutku yang panjang sudah lama tak terawat dengan baik. Kusut di bagian ujungnya. Sial. Desisku pelan. Tiba-tiba bayangan Iwan muncul di belakangku. Tercermin di cermin. Ia baru saja selesai membersihkan kamar tidurku. Dan mungkin mendengar gerutuku. Perlu saya bantu, Bu? Tanyanya ragu. Aku terkejut. Membiarkan seorang pria menyentuh rambutku? Rambut adalah mahkota. Bagian paling intim dari seorang wanita. Suamiku dulu sangat jarang menyentuhnya, apalagi orang lain. Tapi, melihatnya, rambutku terkenal. Rambutku terkenal. Rambutku terkenal. Rambutku terkenal. Wah, terasa ada bagian yang terulang di akhir ya. Apakah itu kesalahan